Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hari ini akan memberikan materi tentang rapat dan pertemuan untuk kelas 12 OTKP. Hari ini hari Selasa, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Saya Ibu Erna dari SMK Putra Pakuan akan memberikan materi penyelenggaraan rapat pertemuan kelas 12 OTKP. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat belajar di saat masa pandemi. Ya, jangan lupa walaupun masa pandemi tidak menyurutkan kita untuk belajar, karena seperti tadi pada waktu kita belajar tentang MC atau sebagai pembaca acara telah disampaikan oleh pemerhati kita yang memberikan materi bahwa manusia itu makhluk pembelajar dan kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Belajar, dan belajar. Untuk kalian anak ibu 12 OTKP, yuk hari ini kita belajar tentang materi rapat dan pertemuan. Mudah-mudahan rapat pertemuan ini bisa kita simak dengan baik. Baik ya, mikrofon tolong dimatikan, tetapi bisa kalian menyalakan videonya sehingga nanti ibu bisa tahu ya kalian memperhatikan ibu atau tidak. Oke ya. Nah, ibu kembali lagi. Rapat dan pertemuan. Kelas kita 12 OTKP belajar tentang rapat pertemuan ini. Apa yang harus kita siapkan ya? Apa yang harus kita siapkan, terus nanti setelah itu apa yang harus kita lakukan sehingga rapat bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau ibu ingin tahu apa sih rapat itu artinya, ya masih ingat ya? Kalau kita ngomong tentang komunikasi, kita jangan lupa ada unsur-unsur komunikasi, ada 5. Komunikator, pengirim pesan. Apa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan. Kepada siapa? Komunikan. Siapa nak? Komunikan itu orang yang menerima pesan. Komunikan orang menerima pesan. Ibu Erna sekarang komunikator. Siapa komunikannya? Kalian di rumah komunikan. Untuk apa sih Bu Erna komunikator hari ini? Menyampaikan pesan, materi pembelajaran tentang rapat. Melalui media apa? Google Meet, Google Classroom, YouTube, WA, internet, apapun itu yang kita lakukan biar untuk media sarana prasarananya dalam pembelajaran ini, supaya kalian bisa belajar dengan baik di saat pandemi. Ibu di sekolah, kalian di rumah. Ya, apa yang disiapkan dalam rapat? Tadi sudah ada komunikator, komunikan, pesan, media. Untuk apa? Mendapatkan yang terakhir respon atau feedback. Semangat ya. Pada waktu kita belajar tentang rapat, kita tentang unsur komunikasi tahu, berarti kita tahu rapat ada pimpinannya, ada MC tadi, pembawa acara, moderator, ya, orang yang membantu saat kita nanti menjalankan rapat. Moderatornya ada. Rapat kumpulan dari orang-orang di organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, ya, formal maupun yang tidak formal, yang tujuannya membicarakan sesuatu, merundingkan, memutuskan masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi rapat itu nggak boleh gontok-gontokan. Bu boleh nggak? Boleh sebenarnya gontok-gontokan. Tapi gontok-gontokan bukan fisik. Tapi menyampaikan ide. Menyampaikan apa? Menyampaikan tentang
materi, tentang ulasan, tentang apa yang dipikirkan, opini boleh. Tapi kalau opini saja nanti berantem, harus ada faktanya. Makanya pada waktu rapat itu kumpulan orang mengungkapkan pendapat boleh. Menurut saya boleh. Kasarnya seperti kita berantem mempertahankan pendapat boleh. Tetapi nanti harus ada kesepakatan. Nggak boleh saya nggak mau rapat. Cuma itu aja. Aku selalu disalahin. Males rapat. Ntar juga begitu. Kita nggak didengerin. Nah, makanya pada waktu rapat kita boleh mengutarakan pendapat. Tapi ada apanya? Ada etikanya. Semua yang kita lakukan dalam hidup itu ada yang namanya etika. Norma, peraturan. Untuk apa? Supaya kita jalannya lurus. Rapatnya beres. Jauh-jauh Bu Erna disuruh Bapak Kepala Sekolah rapat ke Gunung Putri. Udah naik angkot jauh, pantat panas karena duduk di angkot lama, macet. Sampai di sana rapat isinya berantem. Kan gak lucu ya. Oleh karena itu rapat boleh kita mengungkapkan pendapat, tapi jika pendapat orang lain itu benar, kita harus mengerti dan harus menerima. Nggak boleh pundung, pulang aja deh, saya nggak mau rapat, pendapat saya nggak diterima, misalnya seperti itu, ya. Jadi di sini kalau tindakan proses berkumpul bersama orang-orang dalam satu organisasi, satu perkumpulan, satu instansi, di sekolah, di kantor, baik formal maupun tidak formal, di mana rapat ini merundingkan, memutuskan suatu masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau rapat itu nanti keputusannya untuk rapat itu keputusan bersama, bukan keputusannya namanya nanti kalau Berna ngomong A setuju ya, nanti kalau Bapak B ngomong setuju ya, kalau Ibu C ngomong setuju ya, terus nanti yang keputusannya apa? Ya udah kita terima semua. Nah, makanya kalau ini tergantung rapat apa dulu. Oleh karena itu kita tahu seperti tadi rapat itu masalahnya, perundingannya, kumpulannya ini orang-orang lebih dari satu sehingga nanti bisa memutuskan kesepakatan secara bersama-sama. Jadi kalau rapat nggak boleh kayak di TV ya, rapat ujung-ujungnya ada yang berantem masuk televisi. Aduh, itu orang berantem, pendapatnya ditolak, langsung lari ke meja ditarik blok. Nah, bukan rapat itu, baku hantam, ya, nggak boleh. Nah, fungsinya apa rapat? Yang pertama, memecahkan masalah. Ibu pengen nanya, masalah itu apa sih? Kalian punya masalah nggak hari ini? Banyak Bun. 1, lebih Bun. 5, lebih. 10. Iya sih, mungkin 10. Sok ditulis masalahnya 10. Tulis 1, 2, 3, 10. Udah. Tulis semua, udah Bun. So, baca satu-satu masalahnya apa? Ini. Ada 10 masalah yang ingin kalian selesaikan. Saat kita namanya rapat, masalah-masalah itu akan selesai. Jadi nanti ada skala prioritasnya. Mana yang diselesaikan sekarang, mana hari ini, mana besok, mana lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya. Bacakan masalah kan belum tentu hari ini selesai. Masalah pandemi, Bapak Presiden panggil Menteri Kesehatan, pandemi gimana, begini Pak Presiden. Oke, selesai. Nggak mungkin lah. Kalian tahu masa pandemi ini udah berapa bulan? Masih ingat ya kakak kelas kalian? Tuh, bulan apa?
dari mulai bulan Januari, Februari ya. Maret itu yang paling penting. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tuh, sudah 5 bulan kita masa pandemi. Gak boleh ini, gak boleh itu. Ya, protes. Kenapa sih gak boleh, Mbak, kita begini begitu. Nah, itu karena kalian tahulah pandemi itu apa. Nah, ini dirapatkan. Presiden manggil menteri, menteri manggil ini, manggil itu, sehingga semua orang tahu masalah yang sebenarnya apa. Itu ada rapat. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Ada nggak Bu fungsi rapat? Ada. Kenapa nggak pakai WA aja? Belum tentu. Kan selesai Bu. Bukan rapat itu namanya, menyampaikan informasi. Ya, menyampaikan informasi rapat itu tadi. Ada berapa? 2 orang atau lebih. Informasinya kan seperti tadi. Supaya virus pandemi ini COVID-19 tidak membuat kita misalnya banyak yang meninggal. Ada namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah dan seterusnya itu harus dirapatkan sehingga satu suara. Ya, ingat. Informasi kalau kalian ingat dalam pemerintahan, dalam organisasi itu ada sentralisasi, ada desentralisasi. Kapan rapat itu atau hal-hal itu dimasukkan ke dalam hal yang berbau atau harus diputuskan secara sentralisasi, kapan menjadi desentralisasi. Kalau informasinya ini harus diketahui oleh secara nasional seluruh rakyat Indonesia, maka siapakah yang menentukan? Siapakah yang memutuskan? Pasti secara nasional juga, ya. Terus nanti jika berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan RT, mungkin rapatnya tingkat RT. Itu tergantung informasinya apa, gitu ya. Terus sebagai forum demokrasi, nah demokrasi ingat ya, setiap orang boleh menyampaikan pendapat dengan bebas, tanpa tekanan. Jangan sampai nanti rapat gini, Berna jangan ngomong ya, awas kalau Berna ngomong ya, ingat, gak boleh. Kok saya gak boleh ngomong? Gak boleh ngomong. Nah, itu bukan demokrasi. Orang boleh mengungkapkan pendapat. Ya, diatur dalam undang-undang nomor berapa? Ingat enggak? Undang-undang dalam bahwa kita diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, baik lisan maupun tulis. Tapi ingat, pendapat yang bagaimana? Demokrasi boleh, tapi jangan bahasa kerennya kebablasan. Gimana sih pandemi ini bohong? Kata siapa pandemi? Tetangga saya juga nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak pernah pakai masker, sehat aja. Maaf ya nggak meninggal, bohong tuh. Nah, itu kalau sekarang informasinya ada yang namanya hoax, ya, hoax gitu yang kamu bilang. Kalau boleh pendapat boleh, tapi jangan membuat orang menjadi apa? Panik. Ya, nulis di WA status, cepat ambil duitnya hari ini karena Indonesia duitnya habis, bank-bank mau tutup, selamatkan uang kalian. Ya, terus berantai sehingga orang beramai-ramai ke bank mengambil uang. Semua uang diambil. Orang bank bingung, kenapa kok banyak orang ambil duit ya? Kok 100.000, 200 nggak apa-apa, tapi semua tabungan diambil. Ternyata itu ada isu tadi. Demokrasi boleh, tetapi demokrasi yang bagaimana? Yang tetap mematuhi aturan. Ya. Boleh berpendapat boleh, kritik boleh, kata siapa kritik nggak boleh, ya? Boleh kita memberikan kritik, ya. Harusnya A, B, C, bisa nggak A, B, C, tetapi tetap tadi ada etikanya atau sopan
Santun ya. Yang keempat, alat koordinasi. Apa sih koordinasi? Berhubungan dengan manajemen ya. Nih, kalau ibu ngomong manajemen, berarti kalian ingat ya, yang paling gampang lah 4 aja. Dari Terry, P, O, A, C. Apa P, O, A, C? P, planning, perencanaan. O, organizing, organisasi, pengorganisasian. POAA apa? Actuating atau penggerakan. Dan C-nya controlling. Apa yang dikontrol? Yaitu pengawasan. Bener enggak sih direncanain dari kemarin semuanya? Jangan sampai nanti rencana aja nggak ada yang kerja. Itu makanya harus dikontrol, diawasin ya. Dalam manajemen ini rapat bisa sebagai alat koordinasi. Apa yang dikoordinasikan? Kita panggil orang-orangnya. 17-an kurang berapa hari lagi? Sekarang 12 ya? 13, 14, 15, 16, 17, 5 hari lagi. Yang ibaratkan bendera siapa? 3 orang ini. Yang nanti membaca UUD siapa? Yang ini siapa? Itu ada koordinasinya. Sok, rapat, gimana bendera siap? Lebarnya berapa? Sudah bersih enggak? Tiangnya gimana? Talinya ada enggak? Itu koordinasi. Petugasnya siapa? Bajunya apa? Ya. Jadi koordinasi ada Bu, beres, nanti gampang lah Bu, beres, pokoknya beres aja Bu. Tenanglah sama saya. Enggak boleh, tenang. Tenang, terus. Oh iya Bu, lupa ya kalau yang itu. Nah, makanya rapat itu ada koordinasi. Siapa yang menggerakkan, ya. Siapa yang diajak, siapa yang bertugas. Mohon maaf ya, kadang-kadang satu hal yang sepele ini yang kadang-kadang saya temukan, ibu temukan dalam kegiatan-kegiatan biasanya. Contohnya misalnya ada yang dilakukan di sekolah kita. Kurangnya koordinasi. 12 HP, iya Bun. Siap upacara, tenang Bun, petugasnya ada. Nanti pengibar bendera sudah ada Bun. Yang ikut paskibra siapa? Ada. Terus petugasnya ada Bun, beres pokoknya. Beres ya? Sip. Begitu tanggal 17 upacara Senin, tiba-tiba Bun lupa. Itu yang waktu mengibarin bendera bajunya pakai jas amet enggak Bun? Pakai sarung tangan enggak Bun? Bajunya apa ya Bun? Nah, jadi jangan menggampangkan, makanya ada namanya koordinasi ya. Nih, sekarang ibu balik lagi ke masa pandemi. Koordinasinya mohon maaf. Koordinasinya dari mana? Dari atas, pucuk pimpinan kita Presiden. Dari Presiden, karena ini nasional ya, memberikan mandat petugas yang bertanggung jawab secara nasional siapa? Udah, Bapak ini, Menteri itu. Setelah itu yang bertanggung jawab secara nasional, karena nasional Indonesia itu luas, maka beliau mengkoordinasikan dengan petugas-petugas yang ada di tiap provinsi. Udah, provinsi cari, jebret, ada. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya ada. Provinsi luas, aduh, ngurusin orang satu sulit, apalagi satu provinsi. Punya lagi anak buah, ya. Tingkat ini, tingkat itu sampai tingkat RT. Sehingga informasi tadi yang dari atas nomor 1 memecahkan masalah pandemi, disampaikanlah informasi protokol kesehatan yang baik seperti apa. Sok disampaikan dalam bentuk-bentuk orang bebas menggunakan informasi pendapatnya. Yang penting pakemnya, jalurnya jelas. Cuci tangan, menggunakan masker, pakai face shield, itu pakem yang tidak boleh diganggu gugat. Bu,
Kalau cuci tangan saya kan udah bersih dari rumah, Bu. Mandinya tuh luluran tiap hari, Bu, masa kotor? Tetap dari rumah bersih. Jalanlah, misalnya contoh jembatan Pari. Dari rumah jalan seret, lewat jembatan Pari, lewat udara kiri dan kanan, lewat sungai kiri dan kanan udara. Kita nggak tahu ya udaranya. Naiklah nyebrang, naik angkot, pegang pintu angkot. Pintu angkotnya bersih, Bun. Oke. Duduknya dibersihin, Bun. Udah sehat. Jalanlah ke sekolah. Ketemu teman, gimana kabarnya? Seneng peluk-pelukan, lupa. Kita nggak boleh sosial, sehat ini ya, ngobrol. Kamunya sehat. Tapi teman kamu yang tadi seperti kamu nggak tadi. Nah, sehingga yang tadinya kamunya sehat, ternyata terpapar dari orang lain. Mungkin temennya, ya. Sekolah bagus, Bu, semuanya bersih sekolah, rumah bersih. Kamu ternyata kena tadi di angkot. Angkot bersih, Bu. Kenanya di mana lagi? Ya itulah, Nak. Kamu bisa beli gorengan dari plastiknya, dari itunya, dari ininya. Makanya informasi yang jelas tentang pandemi perlu dilakukan sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Itulah fungsi rapat. Dipecahkan, dibuatlah pengumuman untuk informasi untuk masyarakat Indonesia, diberi kesempatan bahwa kami warga 02 Cimandala, ya, taat pada peraturan tentang protokol kesehatan. Silakan cuci tangan sebelum masuk komplek. Misalnya ada air, ada kran, ada sabun, cuci tangan sebelum masuk kompleks. Itu semuanya, Nak, dari tadi, dari atas tuh sampai ke tingkat RT. Sehingga kalau ada tamu datang, dari mana Pak? RT sebelah. Mohon maaf, kami tidak menerima tamu dari RT sebelah. Mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin agak mulai santai ya. Ada sih tulisannya, tetapi mungkin orang-orang sudah mulai terbiasa, sehat ini ya, mudah-mudahan ya untuk seterusnya. Tuh, ya. Ada koordinasi tadi dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai yang paling bawah tingkat RT, ya, tingkat keluarga. Jadi di keluarga kalian begitu pulang, Hadana pulang dari sekolah, jangan lupa jangan ngambil ini itu, langsung ke kamar mandi. Buka baju seragamnya, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju yang bersih. Barulah boleh makan, boleh melakukan kegiatan di dalam rumah. Itu tingkat keluarga, ya. Sehingga tingkat keluarga itu juga ada jarak, ada ibunya nonton televisi di sebelah sana, ininya sebelah sini, gitu ya. Hanya kadang-kadang itu lupa, ya namanya keluarga, Ibu, masa sih keluarga saya sakit. Nah ya, mudah-mudahan ya semuanya sehat. Dan yang terakhir, sarana bernegosiasi. Ini ada hubungannya dengan nomor 3, yaitu demokrasi. Kalau demokrasi mengungkapkan pendapat tadi dengan bebas, tapi tetap beretika. Dan yang nomor 5, sarana bernegosiasi yang berhubungan dengan apa tadi. Terus gimana Pak enaknya? Nanti begini ya, oke, kita tuliskan dulu ya. Nah, Bapak pendapatnya apa? Tulis 1, 2, 3. Akhirnya tadi pengertian rapat yang terakhir yaitu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi kalau rapat itu ada kesepakatannya. Tidak ada seperti tadi gontok-gontokan, malas Berna nanti kalau ngomong harus disetujui. Malas ngapain rapat gitu. Mendingan lihat BA. Keputusan ini dari Berna ya, terima. Nggak boleh kalau nggak mau. Ya itu berarti nggak usah ada rapat ya. Hanya ini ya fungsinya jelas ya. Memecahkan masalah, menyampaikan informasi, forum demokrasi, alat koordinasi dan sarana bernegosiasi. Terus di sini jenis-jenisnya banyak ya. Ada rapat penjelasan, jelas lah, memberikan penjelasan, rapat pemecahan masalah untuk memecahkan masalah, rapat perlindungan, negosiasi supaya jika ada perselisihan dapat dicari jalan tengah sehingga tidak merugikan kedua belah
pihak. Namanya negosiasi, biasanya orang bilangnya win-win solution. Nah, jadi nggak ada yang salah. Kalau orang berantem itu ada dua, nak. Kalau benar dua-duanya karena mempertahankan pendapat. Kalau salah dua-duanya karena berantem. Terus berarti yang manapun yang benar salahnya nggak ada. Ya yang benar ada, yang salah juga ada. Makanya kalau orang berantem itu sebenarnya cuma salah memberikan masukan, salah menyampaikan informasi, salah menerima informasi. Oh sebenarnya kalau udah kumpul kita ngomong bareng, pasti nanti ujung-ujungnya nyengir. Tapi kenapa kita berantem ya? Tahu, lucu ya kita. Ya kita berteman yuk gitu. Padahal makanya nggak ada masalah itu. Masalah itu karena kita ada ego. Ego yang kita orang harus tahu bahwa terima dong omongan saya gitu. Oke? Nah, itu tadi. Jadi kalau namanya negosiasi ini. Negosiasi ini salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh siapa? Manajer, SDM, pimpinan, orang yang bergerak dalam bidang organisasi. Ya, soft skill, keterampilan, memecahkan masalah, mendamaikan masalah, negosiasi. Jadi kalau Bu Erna pimpinan di sekolah di sini ada murid yang berantem, ada guru yang berantem, Ibu Erna harus bisa mendamaikan. Kenapa berantem? Ini bu, yang sekarang kamu berantem berdua, Ibu lihat. Gak ada yang begitu. Kita harus bisa memecahkan masalah itu dengan baik, ya. Tuh ya, jadi ada namanya negosiasi. Kalau sifatnya ada resmi rapat itu. Resmi itu direncanakan. Ada undangannya, ya enggak? Moderatornya, makanannya nanti yang nyiapin siapa, cateringnya, istirahatnya, berita acaranya, nanti daftar acaranya apa, agendanya apa, agenda rapatnya, ada notulanya, semuanya rencananya harus bagus. Rapat besar SMK Putra Pakuan dihadiri oleh yayasan semua guru SDIT, SMP dan SMK. PU, Pak Satpam, semua orang harus hadir rapat. Namanya juga rapat besar ya. Harus direncanain. SMK yang datang berapa? 10. Kalau bersama ya nggak boleh 10, semuanya harus hadir. Harus direncanakan waktunya, tempatnya di mana ya. Undangannya nyebarkan kapan. Harus ada konfirmasi siapa yang datang, siapa yang tidak. Berhubungan dengan apa nanti? Konsumsi ya. Jangan sampai kita pesennya 20, yang datang 25 atau bahkan 50, itu nggak ada makannya ya. Tuh. Ada juga rapat yang tidak resmi atau informal, titik tanpa direncanain. 12 AP hari ini kumpul semua enggak? Iya Bu, udah hari Sabtu kita nanti kumpul di sekolah ya, lama nggak ketemu nanti kita makan. Oke Bu, itu informal. Hanya ngomong lewat HP, hanya ngomong lewat itu udah. Nanti gimana? Bawa makanan sendiri dari rumah. Jangan lupa ya, pakai masker, pakai face shield. Iya Bu, udah jadi. Ya, jadi nggak usah direncanain, direncanain nggak jadi Bu, gitu ya. Terus ada rapat terbuka, dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Materi yang dibahas yang bersifatnya tidak rahasia. Jadi jangan sampai, ini yang hadir berapa orang? 500 orang. Tolong 500 orang ini jaga baik-baik ya. Informasi yang saya sampaikan ini informasi rahasia perusahaan. Jadi ingat, jangan ada yang bocorin ya. Oke? 500 orang dengar semua. Nah, kalau rapatnya seperti itu, kira-kira menurut kamu bocor nggak rahasia? Pastilah. Diam-diam ya, jangan ngomong apa rahasia. Tapi apa? Tapi rahasia ya. Iya, tenang apa? Kalau setiap orang begitu, nggak jadi rahasia lagi. Ya, jadi rapatnya
Yang terakhir rapat tertutup yang dihadiri oleh peserta tertentu. Dan masalah yang dibahas pun juga masalah yang tertentu. Contohnya bisa rahasia. Ibu nanya rahasia itu apa sih? Yang tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang banyak. Hanya orang tertentu yang boleh tahu itu. Contoh, ibu beli kue di Risma. Risma ibu beli kue, ya bun. Risma kuenya enak, resepnya apa sih? Oh resepnya ini bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oke ya Risma makasih. Ibu beli tuh bumbu 10. Ibu masak enak. Akhirnya bilang, kok Bu Erna masakannya sama seperti masakan Risma? Tuh. Boleh nggak begitu? Jadi kalau itu rahasia jangan dibilangin. Ada bun menggunakan bawang merah, bawang putih dan resep rahasia keluarga. Nah, gitu ya. Kadang-kadang orang ngomongnya gitu ya. Resep rahasia keluarga. Tahu yang rahasia keluarga itu resepnya apa aja, gitu ya. Sehingga masakannya menjadi apa? Enak, maknyus, gitu ya. Contoh ya. Jadi rapatnya tertutup, tidak boleh setiap orang datang kecuali yang diundang. Berdasarkan jangka waktunya ada rapat mingguan, bulanan, semester, tahunan ya. Jelas ya kalau semester berarti 6 bulan ya. Dibahas 6 bulan sekali. Rapat mingguan, minggu ini rapat. Bulanan, semester dan tahunan ya. Terus di sini frekuensinya ada rapat rutin dan rapat insidental ya. Rapatnya ini waktunya ditentukan, tapi yang tidak ditentukan yaitu tanpa direncanakan. Ada berdasarkan namanya banyak ya, rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja. Ini banyak, nanti ada seminar, ada lokakarya, ada temu bicara, ada simposium, ada misalnya macam-macam lah bentuk-bentuk rapat itu modelnya begini ya. Tapi yang pasti rapat kerja itu membahas yang berhubungan dengan pekerjaan. Rapat dinas sama, kedinasan atau pekerjaan ya. Kalau rapat kerja ini biasanya pimpinan dan karyawan membahas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ya, suatu instansi. Hampir sama dengan rapat dinas ya, masalah kedinasan. Jadi kerja itu misalnya apa yang dikerjakan Bu Erna? Bu Erna di bagian gudang pekerjaannya itu menginventarisasi barang yang masuk keluar dari mulai barang ada sampai laporan. Itu pekerjaan saya. Nah besok ada rapat kerja yang berhubungan dengan tata cara inventaris barang yang baik, misalnya dengan menggunakan alat komputer. Mungkin sekarang belum ada ya, misalnya kemarin. Sekarang ada komputer, yuk diajarin. Itu ada rapat kerja. Yang rapat dinas, masalah dinas juga hampir sama dengan pekerjaan ya. Tapi biasanya rapat kerja itu tidak berhubungan dengan apa itu formil atau kedinasan yang pegawai negeri dan seterusnya ya. Ada juga musyawarah kerja, itu merupakan rapat kerja, jadi sama dengan munas ya, muker ya, musyawarah kerja. Ini urgensi, rapat biasa, yang dianggap biasa, nggak urgen, nggak penting, dan rapat penting, membahas masalah yang dianggap penting. Setelah itu di sini pesertanya rapat vertikal, horizontal. Ingat vertikal, horizontal, Ibu ingat masalah yang berhubungan dengan kearsipan. Ya, ada arsip vertikal penyimpanannya ya. Ada horizontal. Yang satu penyimpannya sistem lateral. Tuh, kalau produktif OTKPT pelajarannya nyambung-nyambung. Ya, rapat ada notula,
notula selesai diarsipkan, arsip. Ya, notula rapat dilaksanakan. Ya, ada hubungannya dengan humas, ada hubungannya dengan perjalanan dinas. Ya, oke, ini kalau vertikal yang hadir itu atasan dan bawahan. Vertikal dari atas tarik tegak lurus ke bawah. Siapa bawahannya? Ya orang-orang yang di bawahnya atasan tadi. Rapat berhubungan dengan 17 Agustus, kalau di sekolah berhubungan dengan kesiswaan. Jadi kepala sekolah dan kesiswaan. Mau nanti ada lomba, wali kelasnya harus tahu. Makanya ditambahlah wali kelas. Jadi rapat ini yang ada kesiswaan sama wali kelas dan kurikulum misalnya. Jadi ini rapat vertikal. Kalau horizontal diadakan oleh pejabat organisasi yang sederajat. Contoh rapat kepala sekolah. Rapat kepala sekolah yang datang kepala sekolah, judulnya kepala sekolah. Kalau Bu Erna datang mewakili kepala sekolah, tetap itu judulnya kepala sekolah. Tetapi yang datang itu mewakili beliau kepala sekolah yang berhalangan hadir. Jadi di sini kalau di organisasi, manajer semua divisi rapat, keuangan, kepegawaian, sarpras, logistik, ya, semuanya rapat dengan pimpinan hari ini pukul 13, membahas tentang misalnya perkembangan pandemi sehubung apa itu dengan misalnya keuangan organisasi. Ya, perkembangan pandemi di Indonesia ini hubungannya dengan keuangan organisasi. Uangnya ada enggak? Turun naik enggak? Banyakan naik atau banyakan turun duitnya sekarang? Terus untuk memenjakan supaya tidak ada PHK gimana? Tuh. Jadi yang datang kalau misalnya orang yang di bawah level manajer percuma karena ditanya tentang bagaimana manajer logistik tentang barang-barang, pengiriman bla bla bla, ada masalah? Satu lagi, keuangan, bagaimana duitnya, ada enggak untuk gaji pegawai, dan seterusnya. Ya, itu. Nah, bersama minggu depan kata Bu Erna, karena Ibu humas itu sampai dengan pukul jam ke 6. Jadi 6 jam itu ngomong humas. Ya, nanti habis ini kita belajar tentang apa? Sarana prasarana. Capek deh. nggak boleh capek. Makanya pelan-pelan itu tadi ngasihnya juga ya. Tulisannya juga sedikit. Kalau nanti ingin bagus, bisa kalian nanti baca buku, bisa kalian lagi lihat nanti di YouTube atau di Google ya. Nih, ini baru ngomong tentang fungsi rapat. Karena rapat nanti Ibu pingin ada prakteknya. Ya, usahakan kayak seperti telekonferensi sehingga kalian bisa rapat menggunakan fasilitas telekonferensi dan misalnya ada yang membuat videonya bisa dikirimkan. Repot Ibu, repot ya memang. Zamannya canggih seperti ini memang repot. Karena repotnya itu bukan manusianya, manusia sih bisa belajar. Tetapi untuk bisa menyelenggarakan seperti tadi harus ada duit yang namanya kuota. Tuh, kalau kuotanya sudah nggak ada pun kuotanya habis, berhentilah belajar. Mau gimana lagi, mau rapat ini, mau rapat itu, kalau nggak ada kuota, nggak ada duit, nggak jadi. Ya, makanya kalau berhubungan dengan rapat, berhubungan dengan inilah namanya nak. Salah satu kenapa kemarin kita ada rapat dengan sekolah agar ada kegiatan namanya praktek. Ya, jadi nanti kalau pinginnya ada rapat di sini, rapat yaitu apa? Menyelenggarakan rapat di kelas, di tempat kita praktek rapat sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya ada misalnya 32, habis dibagi berapa nih?
7 berarti kalau 5 35 berarti ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 5. Untuk apa? Praktek rapat. Jadi kalau praktek rapat biasanya kalau ibu besok di kelas nyiapin ada meja di set bentuk rapatnya, siapa petugasnya, siapa pimpinannya, rapatnya menggunakan apa, itu nanti di videonya ada, ya. Terus di sini ada persiapan tadi, tapi kita belajar baru sampai tentang fungsi rapat. Sok ibu buka di Google Meet-nya. Apakah ada yang ditanyakan kepada ibu lewat Google Meet di sini? Ya. Ada ditanyakan sama ke ibu enggak? Di sini chattingnya kosong, anaknya 26, ya. Anaknya yang datang hari ini 25, berarti tidak ada 7, yang tadi paketnya memang ada bermasalah karena kehabisan. Tadi ibu sudah memberikan informasinya di WA ya nak ya, di grup, bisa kalian catat tanpa menggunakan kuota yang kalau kaceng masih bisa dibuka ya. Ini tidak ada pertanyaan yang ibu lihat di dalam detail rapatnya hari ini. Mudah-mudahan bukan berarti ngantuk ya. Dari mulai siapa yang paling atas ini? Nih. Dari mulai Amanda sampai kepada Yuni Pancasari. Ya. Mudah-mudahan dari 25 anak ini semuanya mengerti ya. Tetap ibu akan membicarakan bahwa kalian ini kelas 12, yang harus kalian lakukan yaitu selalu hadir, dalam arti langsung maupun jeda, artinya langsung ke Google Meet ataupun lihat di YouTube ya, dan mengerjakan semua pekerjaan yang diminta oleh guru. Agar apa? Agar saat nanti kalian diharuskan mengumpulkan portofolio, kalian sudah ada. Bunda tugasnya ini sudah ada dari 2 minggu yang lalu ya, bulan Juli ya nak ya, sudah ada tugas-tugas. Dikerjakan belum? Masukkan ke Snell. Kori sudah ada Snellnya. Nah, dimasukkan ke Snell sehingga kalau ada pengumuman anak-anak besok absen kelas nomor 1 dengan nomor 5 masuk mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10. Tolong dibawa hasil portofolio pelajaran masing-masing. Jadi nanti, kapan sih Senin? Sekarang hari apa sih? Hari Rabu. Kemarin cuma 1. Pinjam bukunya dong, pinjam bukunya. Riwah, rame. Ya, jadi tugas dikumpulkan. Caranya gimana? Dikerjakan. Ya, kalian belajar sampai pukul 12.25, sholat, zuhur, istirahat dulu. Habis itu nanti bisa satu-satu mengerjakan, diterusnya habis sholat asar. Sehingga ada waktu maghrib, isya, kita bisa langsung tidur dan istirahat. Ya, jadi ibu minta semua pelajaran yang diterima di kelas 12 OTKP dari masalah PKN, agama, PPQ, bahasa Inggris, komunikasi dan seterusnya sampai pelajaran ibu sarkas maupun KWH ya, itu kalian kerjakan semua dengan baik. Oke ya, itu yang dari ibu pelajaran rapat kita hari ini ya. Mudah-mudahan pada waktu kita nanti bertemu minggu depan membahas tentang rapat, kalian nanti tahu mana yang akan dibahas. Oke ya.
Oke, jelas ya nak ya, itu dari ibu. Mudah-mudahan presentasi yang ibu berikan tadi bermanfaat dan ibu bisa ibu bisa di sini nanti mendapatkan hasil yang tadi tentang video menjadi MC ya, menjadi MC, terus kalian nanti bisa melatih menjadi MC yang baik ya. Kalau presentasinya ibu tutup ya, dan ibu akan berhubungan lagi dengan kalian nanti di sini pada saat kita belajar. Hari ini pukul 9.54, pukul 10 ibu tutup, dan nanti pada waktu pukul 10 lebih 10 ibu kasih waktu 10 lebih 10 lebih 5 ya, ada waktu 10 menit ya. Kalian istirahat dan waktu masuk nanti kita akan belajar tentang pelajaran sarana prasarana ya dari ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini bisa kita lakukan dengan baik ya. Ya, mudah-mudahan ya nak ya, ibu kepingin kalian bisa selalu semangat lah nak ya, jangan sedih. Ibu udah sedih di sini sendirian sama bangku, ibu kamu nggak ada di sini, ibu ngajar sendirian di sini ya. Oleh karena itu yuk bersama-sama kita berdoa, kita ikhlas, kita berusaha yang terbaik agar masalah pandemi bisa kita lalui dengan sehat dan semangat. Oke ya, presentasi hari ini ibu akan tutup ya. Kita akan bertemu dengan pembahasan tentang rapat minggu depan.